Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kita kali ini di mata pelajaran sistem pneumatik dan hidrolik di kompetensi dasar 3.4 ya, yaitu memahami simbol komponen sistem pneumatik dan hidrolik. Kemudian di 4.4 memilah komponen pneumatik dan hidrolik ya, di jurusan Teknik Mekanik Industri ya, di SMK Teksar Kelari Karawang ya, di kelas 12 TMI 1, 2, dan 3 dengan pengajar Bapak sendiri ya, Rahman Sofian, sarjana teknik ya, di KD 3.4 dan 4.4. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama adalah setelah kalian belajar di kompetensi dasar ini ya, secara diskusi kalian paham tentang komponen dari sistem pneumatik dan hidrolik ya. Kemudian kalian secara diskusi mampu menyebutkan fungsi komponen sistem pneumatik dan hidrolik. Kemudian peserta didik mampu ya menjelaskan bagian-bagian dan fungsi komponen pneumatik dan hidrolik ya. Selanjutnya peserta didik mampu memilah komponen-komponen sistem pneumatik dan hidrolik ya. Karena kita fokus ke sistem pneumatik, maka kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang sistem pneumatik. Oke, apa saja sih komponen-komponen sistem pneumatik yang akan kita bahas di trainer yang kita punya ya. Ini adalah elemen dari sistem pneumatik trainer yang kita punya ya, yaitu di elektro ya, elektro sistem pneumatik ya. Komponen-komponennya, elemen-elemennya ya ada di trainer yang sudah kita punya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, prinsip kerja sistem pneumatik ya, yaitu ada kompresor ya, ada kompresor sebagai penghasil udara bertekanan ya. Kemudian reservoir tangki ya, udara disimpan nanti ya di dalam tangki sehingga terkonversi. Kemudian ada solenoid valve ya, ini ya pengatur udara ya. Kemudian ada acting cylinder ya, acting cylinder sebagai gerakan dari sistem pneumatik yang dimanfaatkan. Gerakan inilah yang nantinya dimanfaatkan di dalam dunia industri. Oke, komponen sistem pneumatik ya, yaitu ada susunan sistem pneumatik ya. Ada catu daya ya, yaitu energi supply tadi ya, kompresor contohnya. Kemudian ada elemen masukan ya, sensor-sensor ya, limit switch contohnya yang kita punya ya, sensornya yang nanti akan membaca ya dari sensor tersebut ya, nanti akan membaca dan mentransferkan ke elemen pengolah atau prosesor ya. Dari prosesor itulah nantinya langsung ke elemen kerja yaitu aktuator. Oke, komponen utama pada sistem pneumatik ya, yaitu yang pertama ada sistem pembangkit udara terkompresi ya. Pembangkitnya yang kita punya adalah kompresor ya. Contohnya kompresor, ada cooler, ada dryer, ada tangki penyimpanan ya. Kemudian yang kedua ada unit pengolahan udara ya. Contohnya filter, regulator tekanan dan lubrikator ya, atau FRL ya, filter, regulator, lubrikator. Kemudian yang ketiga ada katup ya, sebagai pengatur arah tekanan dan aliran fluida ya. Kemudian yang keempat itu ada aktuator atau energi fluida yang merubah energi fluida menjadi energi gerak ya, yang fluidanya yaitu udara yang bertekanan. Kemudian ada sistem perpipaan ya, sebagai pensuplai ya dari komponen satu ke komponen lainnya ya. Contohnya pipa yang kita pakai yang di sini yaitu dengan selang ya, dengan diameter 6. Kemudian ada sistem kendali ya. Sistem kendalinya ya, karena kita menggunakan sistem elektro pneumatik ya, berarti sistem kendalinya dari elektro itu sendiri ya. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama ada sistem pembangkit udara terkompresi ya, yaitu kompresor ya. Kita lihat ya, di sini ada gambar kompresornya ya. Kemudian ada simbol kompresor di dalam aplikasi FluidSim
ya, yang kita sudah bahas cara mengkristal aplikasi FreeSim-nya di pertemuan sebelumnya, ya. Oke, kompresor digunakan untuk menghisap udara di atmosfer dan menyimpannya ke dalam tangki penampung atau reservoir, ya. Kondisi udara dalam atmosfer dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, ya. Ini adalah kompresor untuk menghisap, ya, udara di atmosfer dan menyimpannya di dalam tangki, ya, sehingga udara tersebut nanti terkompresi, ya. Udara tersebut nantinya menghasilkan tekanan sehingga udara bertekanan. Itulah yang akan dimanfaatkan oleh sistem pneumatik. Selanjutnya ada unit pengolah udara, ya, atau FRL, ya, filter regulator liquid, ya. Memfilter, ya. Fungsi dari unit pengolah udara adalah memfilter atau menyaring udara yang masuk dan mengatur tekanan udara agar terhindar dari kotoran. Ya, contohnya debu, ya, air, ya, yang dapat merusak komponen-komponen pneumatik, ya. Fungsi pengolah udara ini yaitu menyaring, ya, namanya juga, ya, menyaring udara yang masuk dan mengatur tekanan, ya, udara agar terhindar dari kotoran. Ya, kotorannya contohnya debu, ya, karena udara dari luar, ya, kemungkinan banyak debunya, ya, dan debu itu nggak boleh masuk ke komponen pneumatik, dan nantinya akan menyebabkan kesumbat. Atau air, ya, air yang dihasilkan dari kompresor dalam proses kondensasi, ya. Oke, selanjutnya di unit pengolah udara, ya, ini kita bagi, ya. Yang pertama ada filter, ya, filter, ya, the air filter atau saringan udara. Ya, fungsinya adalah udara yang dikompresi akan melewati filter, ya, untuk memisahkan udara dari kemungkinan adanya debu dan kotoran yang mana mungkin terdapat dalam udara. Ya, jadi fungsi ini, ya, fungsinya untuk menyaring, ya, menyaring udara sehingga udara tersebut benar-benar bersih, ya, ke komponen-komponen sistem pneumatik, ya. Contohnya debu, ya, debu kalau misalkan nanti masuk ke katup, ya, itu nantinya akan menyebabkan tersumbat, ya, sehingga katup tersebut tidak maksimal nantinya. Kemudian air, ya, contohnya air yang dari kompresor dari tangki yang disebabkan oleh kondensasi, ya, sehingga air tersebut kalau misalkan masuk ke dalam komponen sistematik maka akan menyebabkan terjadinya korosi, ya, sehingga komponen tersebut akan cepat rusak, ya. Sehingga di dalam filter ini udara itu diolah, ya, sehingga benar-benar udaranya bersih, ya, yang masuk ke komponen sistem pneumatik nantinya. Oke, selanjutnya di unit pengolah udara ada pressure regulator, ya. Regulator atau bisa disebut juga dengan pengatur. Fungsinya adalah untuk mengatur berapa tekanan udara dikehendaki dari penggunaan sistem pneumatik. Oke, secara rata atau biasanya tekanan yang digunakan sekitar 0,4 megapascal sampai dengan 0,6 megapascal. Ya, fungsi regulator ini adalah untuk mengatur, ya, untuk mengatur tekanan udara karena katup-katup atau komponen sistem pneumatik ini mempunyai kapasitas, ya, kapasitas, sehingga kalau misalkan udaranya berlebihan, ya, maka akan mengakibatkan katup-katup tersebut, ya, atau komponen pneumatik tersebut jebol nantinya, atau low, ya, kurang dari tekanan yang diizinkan, maka udara yang masuk itu tidak akan bisa mengangkat komponen-komponen dari sistem pneumatik, ya, sehingga di sini ada regulator, ya. Di dalam regulator itu sendiri, ya, ini ada knob settingnya, ya, kalau misalnya mau kita nyeting, ya, biasanya ini ditekan dulu ke bawah, ya, dilepaskan dari penguncinya, kemudian kita putar, ya, kita lihat manometernya, ya, di sini ada manometernya berapa sih tekanan yang kita butuhkan di dalam komponen sistem pneumatik, ya, biasanya ya ini, ya, 0,4 megapascal sampai 0,6 megapascal. Oke, selanjutnya di unit pengolah udara di lubrikator, ya. Lubrikator sama juga dengan bagian pelumasan, ya. Jadi fungsi lubrikator ini untuk memberikan pelumasan
pada bagian-bagian sistem pneumatik yang bergerak seperti piston, ya, solenoid, ya, piston pada solenoid, kemudian ada piston pada silinder, ya, nih ya. Jadi fungsi lubrikator ini ya fungsinya untuk melumasi, karena komponen-komponen sistem pneumatik ini ya terbuat dari logam, ya, sehingga harus dilumasi, apalagi di bagian acting silinder, ya. Kalau misalkan tidak dilumasi, ya, besar kemungkinan nantinya akan serat ataupun korosi, ya, khawatirnya nanti akan korosi karena oke, ya. Tuh, kemudian olinya pun ya itu standarnya menggunakan oli pelumasan, ya, di ISO 10W dengan kekentalannya, ya, yaitu 10W32 sampai 68. Ini oli pelumasan sama seperti oli hidrolik, ya. Oke, ini bagian unit pengolah udara, ya, atau FRL, filter regulator liquid. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu katup, ya, sebagai pengatur arah tekanan dan aliran fluida, ya. Ini adalah gambar katupnya, ya. Di sini contohnya ini katup 5/2, ya, double solenoid, ya. Jadi kontrolnya menggunakan solenoid, ya. Fungsi katup adalah untuk mengatur atau mengendalikan arah udara pipa yang akan bekerja menggerakkan aktuator, ya, mengendalikan arah gerakan aktuator. Jadi fungsi katup ini yaitu mengatur dan mengendalikan arah, ya, laju udara, ya. Jadi buka tutupnya, ya, buka tutup katup sehingga nanti akan mengatur udara, ya, yang masuk nanti ke aktuator. Oke, ini adalah contoh katup, ya, simbol di contoh simbol katup yang ada di fluid sim, ya, yaitu di katup 2/2, ya, kemudian ada katup 3/2, ada katup 4/2 dan katup 5/2, ya. Angka 2 pertama, ya, ini berarti katup 2/2 berarti 2, 3/2 berarti 3, 4/2 berarti 4, 5/2 berarti 5. Ini angka pertamanya itu, ya, melambangkan angka banyaknya jumlah pada katup, ya. Jadi angka pertama pada katup ini banyaknya jumlah pada katup. Kemudian angka yang keduanya, ya, ini menunjukkan angka jumlah gerakan pada katup, ya, jumlah gerakannya, ya, outputnya. Ini adalah simbol katup, ya, yang ada di aplikasi fluid sim, ya. Nanti kita akan mempraktekkan, ya, bagaimana cara kerjanya, sistem kerjanya komponen-komponen sistem pneumatik ini dalam aplikasi fluid sim maupun di trainer, ya. Oke, selanjutnya aktuator, ya, yaitu energi fluida menjadi energi gerak, ya. Oke, silinder pneumatik merupakan elemen kerja atau bagian pneumatik yang akan menghasilkan gerakan lurus bolak-balik, ya. Nih, ini adalah sistem aktuator, ya. Ini contohnya double acting cylinder, ya, di AC, ya. Ini lambang di AC di aplikasi fluid sim, ya. Ini adalah bendanya, contoh bedanya. Kalau di trainer ini, ya, ini di trainer contoh komponennya. Nanti kita akan bahas, ya. Aktuator inilah yang dimanfaatkan dari sistem pneumatik gerakannya, ya. Di sini contohnya, ya, nanti si asnya ini, ya, dia akan maju mundur, ya, maju mundur. Ini contoh aktuator linier, ya, maju mundur. Ada juga aktuator yang rotary, ya, yang pergerakannya itu dia berputar, ya, pergerakannya dia berputar seperti motor, ya. Oke, itu adalah contoh aktuator. Ya, ini adalah lambang komponen aktuator, ya, dengan sistem kerjanya, ya. Ada sistem kerja ganda, ya, kemudian ada batang piston ganda, ya. Ya, ini contohnya double acting cylinder semua, ya. Ini simbol-simbol ini ada di aplikasi fluid sim. Oke, kemudian yang kelima adalah sistem perpipaan, ya. Fungsi sistem perpipaan ini adalah pensuplai, ya, penyambung, ya,
udara yang bertekanan dari komponen satu ke komponen lainnya. Contohnya ini ada selangnya ya. Ya, ini ada selangnya, selang yang kita pakai yang menggunakan selang dengan diameter 6 ya. Kemudian ada nepelnya. Ya, ini adalah nepel atau distributor yang penghubung, ya connection. Ya, connection dari komponen ke komponen lainnya. Ya, nepel, kemudian ada distributor ya. Tuh, ya berbagai jenis nepelnya sesuai dengan fungsinya. Oke, selanjutnya ada sistem kendali. Ya, sistem kendali di elektropneumatik ya, di trainer yang kita punya ya. Nanti di pertemuan terakhir kita akan membuat rangkaian sistem kendali ya, sistem elektropneumatik. Yaitu ya ada power supply ya, ini sistem elektronya ya, ada power supply ya, kebetulan di belakang ya, di belakang trainer. Fungsi power supply ini fungsinya untuk mengkonversi ya arus AC ya menjadi arus DC ya, karena komponen yang kita pakai menggunakan DC ya agar safety ya. Jadi ketika kalian nanti merangkai komponen elektro ya, kita menggunakan sistem elektro yang DC jadi aman ya. Kemudian ada saklar utama nih ya, ini saklar utama ya, fungsinya untuk mensuplai ya dari power supply ke komponen lainnya, artinya kontrol awal ya, kontrol pertama yaitu di saklar utama ya. Kemudian ada push button ya, ini ada push button PB1, PB2, PB3, PB4 ya. Kemudian ada solenoid ya, sini ya, ini ada solenoid ya. Solenoid ini fungsinya untuk kendalinya katup ya. Ya. Jadi katup ini nanti dikendalikan oleh elektro ya, oleh kelistrikan, yaitu namanya adalah solenoid. Kemudian ada timer. Ya, ini ada timer ya. Fungsinya untuk penunda ya. Artinya kalau misalkan logik yang kita inginkan membutuhkan waktu penunda ya, kita gunakan timer. Kemudian ada relay. Ya, ini juga ada relay di sini ya. Relay ini fungsinya sebagai saklar ya, saklar bantu ya. Yang mana saklar ini ya difungsikannya menggunakan coil ya. Kemudian ada limit switch. Nah, ini limit switch ya, ada limit switch 1, limit switch 2, limit switch 3, limit switch 4 ya. Fungsinya ini sebagai sensor batasan ya. Jadi pergerakan active cylinder ini maksimalnya ya ini ya, nanti akan dibaca oleh sensor limit switch ya, maksimal ya. Begitu juga ketika dia active cylindernya balik lagi ya, nah, maka batas akhirnya, batas minimumnya dia akan kebaca lagi oleh limit switch, oleh sensor limit switch ya, artinya pembaca yang nantinya akan ditransferkan ke solenoid ya. Kemudian ada lampu ya, ini ada lampu indikator ya, lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4 ya. Ini sebagai indikator ya dari komponen-komponen yang bergerak, yang berfungsi nantinya. Kemudian ada alarm ya, ini ada alarm ya. Alarm ini fungsinya sebagai sinyal ya, batasan akhir ya. Biasanya dia ada lampunya juga dan ada suaranya juga ya. Oke ya, ini adalah pertemuan kita ya di memahami fungsi-fungsi komponen sistem pneumatik ya. Ya, kita sudah bahas tadi ya satu persatu komponennya sesuai dengan trainer yang kita miliki ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara merangkai atau membuat ya wiring komponen atau sistem pneumatik di aplikasi FluidSim ya, sehingga nanti setelah kita mampu membuat wiring ya, kita akan praktek di di trainer ya, di trainer pneumatik ya. Oke, demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.